Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin wa wahdana bi'aidihi ka ummatin wahidatin min ghairil umami wa nashkuruhu ala kamalil ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alladhi balagha risalatah wa adal amanah wa nasakha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'd, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang utama, serta siapa saja yang setia mengikuti beliau hingga akhir masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbahagialah kita semua, sebabnya inilah hari yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pencipta alam. Inilah salah satu dari dua hari terbaik untuk semua insan yang beriman. Hari ini lebih dari 3 juta kaum muslim dari segenap penjuru dunia terkumpul di tanah suci, tentu untuk melaksanakan ibadah haji. Lisan mereka selalu basah dengan rangkaian doa dan kalimat thayyibah, labbaik Allahumma labbaik. Adapun jiwa dan raga mereka tunduk kepada Rabb Ka'bah dengan pasrah. Inilah hari yang agung. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan yang luas. Yaumun Nahr, Yaumul Idul Adha. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'dhamul ayyami indallah al-yaumun nahr. Sungguh hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentuan bulan Dzulhijjah bukanlah diputuskan berdasarkan otoritas masing-masing pemimpin negeri muslim, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Mekah. Husain bin Haris al-Jadali telah menyatakan, Amir Mekah Al-Haris bin Khatib telah menyampaikan khutbah kepada kami seraya berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anansuka li ru'yatihi fa ilam narahu wa syahida adlin nasakna bisahadatihima. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan manasik haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada 2 orang saksi yang adil melihat hilal, maka kami pun akan mengerjakan manasik haji berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni. Sudah seharusnya kaum muslim bersatu di dalam pelaksanaan Idul Adha sebagaimana mereka bersatu dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikian seperti yang pernah terwujud pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Alangkah indahnya jika persatuan umat kembali terwujud pada hari ini. Semesta akan berguncang karena gema talbiyah di segenap penjuru dunia. Di mana-mana kalimat takbir, kalimat tahlil dan tahmid berkumandang, menggambarkan teguhnya persatuan yang terikat dalam ukhuwah Islamiyah menyatukan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji adalah panggilan ilahi untuk kaum muslim. Mereka yang beriman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala akan sekuat tenaga menumpahkan kerinduan kepadanya untuk mendatangi Baitullah. Mereka berupaya keras untuk menunaikan kewajiban ibadah haji ini dengan mengerahkan harta dan kendaraan mereka yang punya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 27. Sementara itu, sebagian kaum muslim yang lain mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban untuk kemudian mereka bagikan kepada kaum duafa dan yang membutuhkan. Mereka menyerahkan hewan kurban terbaik dengan harapan ketaatan mereka dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi keridhaan Allah itu hanya bisa dicapai dengan ketakwaan kalian. Al-Hajj 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji adalah salah satu melting point atau titik lebur kaum muslim. Semua muslim dari berbagai penjuru dunia, dari segala suku, bangsa, berbahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, menyatu dalam suasana penuh keharuan dan kekhusyukan di hadapan Allah Zat yang Maha Perkasa. Tak tampak lagi perbedaan termasuk strata sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan ibadah haji. Semua berbusana kain ihram, semua melantunkan kalimat thayyibah, mereka melantunkan kalimat talbiyah, semua mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua sama-sama menggemakan keagungan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika wa man yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan diri. Al-Hajj 32. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama dari Mesir dan seorang mufassir mengatakan, wala hasafa wa bil jalali hadil wahdah tansuharul ajnasu wal alwan wal lughah fala nasaba ilal islam illa ilal iman. Di tengah-tengah persatuan ibadah haji ini, berbagai suku bangsa, warna kulit dan bahasa manusia melebur menjadi satu. Karena itu tak ada yang pantas untuk dijadikan atribut atau identitas selain Islam, dan tidak perlu diperhitungkan kecuali iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah umat manusia menyaksikan persatuan dan kesatuan umat manusia seperti umat Islam?
Adakah di dunia ini sedari dulu sampai hari ini ada ajaran, ada ideologi yang dapat mempersatukan umat manusia tanpa melihat perbedaan suku, bangsa, ras, dan status sosial selama belasan abad? Jawabannya tidak ada. Memang tidak akan pernah ada. Tidak ada satupun umat di dunia ini yang semisal kaum muslimin dalam persatuan dan kesatuan. Tidak ada satupun agama dan ideologi yang sukses melebur umat manusia dalam sebuah wadah pemersatu selain Islam. Agama ini telah berhasil mengikat manusia selama belasan abad dalam sebuah ikatan mulia, ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguh kaum mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan kedua saudara kalian itu, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Al-Hujurat 10. Sungguh indah perumpamaan kebersamaan kaum mukmin. Mereka digambarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana satu tubuh. Sabda beliau, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza istaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukmin itu dalam hal saling mengasihi, dalam hal saling mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam turut merasakan sakitnya. Hadis Bukhari Muslim. Di balik keindahan perumpamaan yang dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, juga terkandung tuntutan untuk turut merasakan rasa sakit dan penderitaan yang dialami saudara seiman. Sungguh ironi jika seorang muslim tidak mau merasakan penderitaan yang tengah menimpa nasib sesama muslim. Mungkinkah otak tidak merasa apa-apa ketika sekujur tubuhnya berdarah-darah penuh luka menganga? Padahal di antara tanda keimanan seorang muslim mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinta emas sejarah telah mencatat persaudaraan yang mulia begitu indah. Dalam perang Yarmuk misalnya, 3 orang sahabat terluka parah. Mereka adalah Al-Haris bin Hisham, Ikrimah, dan Ayyas bin Abi Rabi'ah. Setelah perang usai, pasukan Islam yang terluka ini mulai diobati. Ketika Al-Haris meminta air minum karena kehausan yang luar biasa, dibawakanlah air minum itu untuk dia. Namun dia mendengar sahabatnya Ikrimah seakan-akan menginginkan air minum itu. Sahabat Al-Haris meminta agar air itu diberikan saja kepada sahabat Ikrimah. Air itu pun dibawa kepada sahabat Ikrimah. Kemudian ketika hendak diberikan pada sahabat Ikrimah, namun sahabat Ikrimah melihat ada Ayyas yang membutuhkan air minum. Ia pun meminta agar air minum itu diberikan Ayyas. Air itu pun dibawa ke Ayyas. Ketika itu sampai kepada sahabat Ayyas, ia ternyata sudah wafat sebagai syahid. Lalu air itu dibawa kepada Ikrimah, ternyata ia pun sudah syahid. Segera air itu dibawa Al-Haris, namun Al-Haris ternyata juga mendapatkan kesyahidannya. Pada akhirnya air itu masih utuh, tak setetes pun mereka teguk, karena masing-masing mendahulukan kepentingan saudaranya. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa rasa persaudaraan yang dicontohkan sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patut direnungkan, apakah umat Islam hari ini sudah semisal satu tubuh dalam persaudaraan mereka, ataukah kebersamaan dan persatuan mereka semu belaka? Kita menyaksikan lebih dari 3 juta muslim dari segenap penjuru berkumpul di tanah suci menunaikan ibadah yang sama, menuju keridhaan Tuhan yang sama. Namun tatkala perhelatan ibadah haji selesai, masih tersisakah persatuan umat ini? Apakah kaum muslim di seluruh dunia hari ini bersatu dan saling membantu saudaranya yang menderita? Sayangnya tidak. Detik ini
saat kita berkumpul merayakan Hari Raya Idul Adha, saudara-saudara kita di berbagai tempat tertimpa kemalangan luar biasa. Kaum muslim di Palestina terus berada dalam ancaman genosida Zionis Yahudi. Gaza dan Rafah sudah menjadi ladang pembantaian kaum muslim. Jenazah-jenazah bergelimangan di jalan-jalan atau terkubur dalam reruntuhan gedung. Sebagian lagi hancur berkeping-keping. Mereka menjadi korban kebiadaban Zionis Yahudi. Banyak ayah kehilangan seluruh keluarganya hingga cucu-cucunya. Banyak anak yang menjadi sebatang kara karena semua keluarganya terbunuh. Banyak ibu yang merana karena ditinggal syahid semua orang yang dia cintai. Seolah menjadi pemandangan biasa di Gaza, seorang muslim memakamkan anggota keluarganya berturut-turut. Malah ada seorang anak yang berjalan memanggul karung yang berisi potongan-potongan tubuh adiknya yang malang. Inilah fakta yang diderita di tengah hari raya Idul Adha ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih dari 36.000 warga Gaza tewas akibat serangan biadab militer Zionis. Semua fasilitas kesehatan hancur. Penduduk Gaza terancam kelaparan diciptakan Zionis Yahudi. Bayangkanlah ketika nanti kita pulang makan dan minum sepuasnya setelah sholat ini bersama keluarga. Hampir 1 juta warga Gaza terancam kelaparan dan susah mendapatkan air bersih. Tak ada keluarga yang menyambut dan bersuka cita pada hari raya ini selain langit duka yang terus menggelayuti langit Palestina. Yang lebih menyedihkan lagi adalah sikap para penguasa dunia Islam. Mereka hanya diam menyaksikan pembantaian demi pembantaian di Gaza. Sebagian dari mereka malah bersekutu dengan Zionis Yahudi dengan membuka hubungan diplomatik dan perdagangan. Dunia menyaksikan sebagaimana penguasa Mesir misalnya bukan saja menolak kehadiran pengungsi Gaza, tetapi juga menolak membuka gerbang perbatasan agar kaum muslim bisa memberikan bantuan kepada saudara seiman. Lebih menyedihkan lagi, sebagian para pemimpin dunia Islam justru melarang aksi dukungan terhadap Palestina dan menangkapi mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan ancaman terhadap para pemimpin seperti itu. Beliau bersabda, "Man waliya min amrin nasi syai'an fahtajaba an uli du'afati wal haja ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah." Siapa saja yang Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak lalu ia menghindar dari orang yang lemah dan yang membutuhkan, Allah pasti akan menutup diri darinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Para pemimpin dunia Islam rata-rata hanya berpura-pura di depan rakyat mendukung Palestina lewat politik retorika berupa kutukan dan kecaman. Namun meskipun mereka enggan menggerakkan pasukan militer mereka untuk melindungi kaum muslim Palestina dan menyerang kaum Yahudi, mereka malah menyandarkan pertolongan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, padahal mereka tahu bahwa badan internasional itu nyata berada di ketiak-ketiak negara barat, terutama Amerika Serikat. Mereka pun tahu bahwa PBB tidak akan bisa dan berani menjatuhkan sanksi atas negara Yahudi. Penipuan para pemimpin dunia Islam ini kelak akan mendapatkan balasan keras sebagaimana diingatkan Rasulullah SAW, "Ma min abdin yasta'il royatan yamutu yauma yamut wa ghasun li royatihi ila kharamallahu alil jannah." Tidaklah seorang yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin rakyat ini kemudian dia mati sementara saat hidupnya menipu rakyatnya, melainkan Allah pasti mengharamkan bagi dirinya surga. Hadis Bukhari Muslim. Kaum muslim juga jangan berharap mahkamah internasional dapat menyeret para pemimpin Zionis ke pengadilan internasional, menghukum mereka sebagai penjahat perang. Sebabnya mahkamah internasional dibuat oleh negara-negara barat demi kepentingan mereka dan akan dijegal setiap kali akan mengganggu urusan politik barat dan sekutunya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan ini. Lagi pula sebagian kaum kafir adalah penolong sebagian yang lainnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lainnya. Siapa saja di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-Maidah 51. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyebab terkoyaknya umat hari ini adalah karena faham nasionalisme telah mengerat-ngerat persatuan kaum muslimin dan menghapuskan ukhuwah Islamiyah. Setiap penguasa negeri muslim tidak peduli dengan urusan negeri muslim lainnya, bahkan mereka tidak jarang saling bermusuhan satu sama lain. Pantaslah jika Rasulullah SAW menggolongkan kebanggaan terhadap suku, kebanggaan terhadap bangsa, kebanggaan terhadap golongan sebagai slogan-slogan jahiliyah yang dipandang hina. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, mengutip sabda Rasulullah SAW, ia berkata, "Idza rajulu ta'azza bi izzatil jahiliyah fa'iduhu bihani abi wala takunu." Jika ada orang yang membanggakan kejahilian, maka suruhlah ia menggigit kemaluan ayahnya dan tidak usah pakai bahasa kiasan lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Paham nasionalisme para jamaah telah menjadi penjara imajiner yang menghalangi kaum muslimin menolong saudaranya. Paham ini membelenggu tangan dan kaki umat untuk menghilangkan penderitaan yang tengah menimpa saudara seiman. Bahkan paham nasionalisme sanggup membutakan mata hati umat ini. Saudara seiman adalah orang-orang yang bersaudara. Sesama mukmin adalah orang-orang yang bersaudara. Tetapi karena kadang beda bangsa, paham nasionalisme menjadikan saudara muslim yang lain tidak dianggap saudara. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan, al-muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yuslimu. Seorang muslim itu saudara muslim bagi yang lain. Ia tidak boleh mendolimi dan menelantarkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu umat Islam wajib kembali bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Hal itu tidak mungkin tercipta dalam konsep negara-negara bangsa dan paham nasionalisme. Ukhuwah Islamiyah dan persatuan yang hakiki hanya bisa terwujud dalam wadah yang telah ditetapkan syariah Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Dalam institusi khilafah lah umat Islam sedunia bisa dipersatukan dari ujung timur hingga ujung barat, tidak terpecah belah dan tidak terkerat-kerat. Agama ini menghendaki umat Islam berada dalam satu kepemimpinan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulu al-akhira minhuma." Jika dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Negara-negara dan paham nasionalisme adalah konsep yang dirancang negara-negara barat imperialis untuk memudahkan mereka menghancurkan khilafah Islamiyah lalu menjajah negeri-negeri tersebut. Dibuatlah oleh mereka negara-negara boneka dengan para penguasa yang berada di dalam kendali mereka, termasuk dikendalikan agar jangan sampai menghapuskan negara Zionis Yahudi yang sudah mereka rancang agar menjadi kanker ganas di jantung kaum muslimin. Karena itu persoalan umat di Palestina, persoalan umat di Myanmar, di India, di Cina dan berbagai penjuru dunia lain hanya bisa dituntaskan jika umat bersatu di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Satu persatu persoalan umat akan diselesaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Khalifah akan melindungi dan menjaga semua kepentingan umat. Ini karena khalifah berperan sebagai perisai umat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal imamu junah yuqatalu min wara'i wa yutaqa bihi." Sungguh imam atau seorang khalifah adalah perisai orang-orang yang berperang di belakang dia dan menjadikan dirinya pelindung. Hadis riwayat Muslim. Tanpa khilafah Islamiyah, umat Islam yang begitu besar jumlahnya seperti anak kehilangan induknya, seperti anak ayam kehilangan induknya. Tak ada perlindungan dari berbagai serangan dan gangguan. Tanpa khilafah Islamiyah, umat Islam juga seperti onta yang mati kehausan di tengah gurun, padahal di punggungnya tersimpan air. Begitu kaya sumber daya alam negeri-negeri kaum muslimin, tetapi bukan mereka yang menikmati, justru para penjajah yang menjadi kaya raya karena pengkhianatan para penguasa negeri-negeri muslim. Hal seperti itu tak akan terjadi jika umat bersatu dan dipimpin oleh seorang khalifah yang akan mengurus dan menjaga mereka kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Persoalan Palestina sesungguhnya tidaklah sukar untuk diselesaikan.
Tentu jika umat ini memiliki kepemimpinan yang mulia dalam institusi pemerintahan Islam global, yaitu Khilafah Islamiyah. Dengan khilafah, potensi kekuatan militer umat Islam yang sangat besar bisa disatukan sekaligus digerakkan untuk melakukan jihad atau perang terhadap Yahudi dan para pelindungnya, khususnya Amerika Serikat. Dengan itu kaum muslimin dengan mudah bisa menghapuskan eksistensi kaum Zionis penjajah di atas negeri Palestina. Bukan itu saja, dengan khilafah kelak umat akan sanggup memimpin dunia setelah menyingkirkan dominasi negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat di atas dunia dari kaum muslimin. Dengan khilafah umat Islam pun akan sanggup menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis di dunia ini di bawah syariat Islam. Kaum muslim dan umat manusia seluruhnya sudah lama menderita di bawah kepemimpinan ideologi kapitalis global, pimpinan Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka mengeksploitasi negara-negara lain, mereka menjajah negara lain, mereka merusak tatanan kehidupan umat manusia melalui imperialisme dan ideologi kapitalisme. Oleh karena itu sudah saatnya umat Islam sedunia mengakhiri derita ini dengan mengembalikan kehidupan yang penuh berkah di bawah kepemimpinan ideologi Islam. Dengan itulah kita akan menyongsong janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzabu fahutnahum bima kanu yaksibun. Andai saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itulah kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Al-A'raf 96. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslimin dan ketaatan secara kafah terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man da'a ila Allah bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasuli wa min tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 'anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya munzilal kitab, Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab, ihzimil yahuda wa awanahum, ihzimil yahuda wa anahum wa salabiyin wa ansarahum wa ra'sumaliyin wa ihwanahum wa istirakiyin wa syuyu'in wa asya'ahum. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan ala minhajin nubuwah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihal kufra wa ahlah wa ja'alna minal amilin al mukhlisin bi qaumatiha bi'idnika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.